Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pipcode Studio bersama saya Web Saifullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri Next.js, di mana kita akan coba membahas sesuatu hal yang mungkin sebetulnya tidak setiap orang itu membutuhkan gitu ya. Tapi biasanya kalau di perusahaan itu dipakai gitu ya. Bahkan kalau kita mau menaikkan codingan kita ke production, itu biasanya harus lolos dulu hal tersebut gitu ya. Yang dimaksud adalah unit testing. Nah, jadi kalau kita buka di dokumentasi Next.js ya, di bagian optimizing ada bagian testing ya. Nah, di sini katanya untuk melakukan testing bisa berbagai cara ya. Yang pertama bisa menggunakan Cypress, Playwright, Jest, dan Python gitu ya. Nah, kita coba aja gunakan Jest ya. Kebetulan saya juga kalau di pekerjaan sehari-hari menggunakan Jest, jadi kita coba aja pakai Jest ya. Kita lihat di bagian yang Jest, scroll ke bawah. Nah, ini dia ya. Ketika kita menggunakan Jest dan React Testing Library, itu biasanya digunakan untuk unit testing katanya ya. Ada 3 cara untuk memulai menggunakan Jest di dalam aplikasi Next.js kita. Nah, di sini katanya bisa gunakan Quick Start Example ya. Kalau Quick Start Example ini harus diinstal sejak awal ya. Nah, atau bisa gunakan katanya di sini Next.js Rust Compiler. Nah, kita coba aja menggunakan cara yang kedua ya. Bisa juga menggunakan Babel gitu ya. Nah, kita akan coba cara yang kedua. Di sini kita bisa npm install. Yang diinstal apa aja? Kita lihat ya. Ya ada Jest, Jest environment JS DOM, kemudian testing library React dan testing library JS DOM ya. Kita kopikan aja, klik di sini ya. Masuk ke dalam Visual Studio Code, kita paste ke dalam terminal ya. Nah, jangan lupa tambahkan flagging min force ya. Karena kadang-kadang kalau misalkan tidak kita tambahkan seperti ini, nanti dia akan error ya. Ada dependencies yang tidak bisa diinstal gitu ya. Kita coba aja gunakan seperti ini. Kita tunggu sampai instalasinya selesai. Nah, kalau sudah, kita akan coba sekarang bikin sebuah file ya di bagian paling luar. Namanya adalah jest.config.mjs ya. Nah, seperti ini. Terus kita kembali ke dokumentasi Next.js ya. Katanya di sini setelah membuat file jest.config.mjs, kita diminta untuk memasukkan codingan berikut ini ya. Kita masuk, kita paste ke sini. Nah, di sini sebetulnya kita bisa menambahkan beberapa hal, tapi nanti kita akan tambahkan belakangan ya. Nggak apa-apa, kita coba dulu sekarang untuk melakukan unit testingnya dulu ya. Nah, untuk membuat unit testingnya, saya akan buat di dalam folder src, sebuah folder baru, namanya __test __ ya. Nah, ini digunakan untuk folder unit testing ya. Nah, selain itu juga saya akan coba tambahkan di dalam package.json. Di sini tes ya. Ini jangan lupa gunakan koma. Yang akan saya tambahkan pertama adalah komennya ya, jest min pass with no test min u ya. Ini silakan diikuti saja ya. Kemudian tes cover di sini. Ini saya akan coba jalankan npm run test min coverage. Jadi dia akan menjalankan yang ini ya secara penuh dan ditambahkan flagging coverage. Dan terakhir itu adalah test watch, di mana kita akan menjalankan jest min watch. Ya. Oke, kemudian kita coba sekarang masuk ke bagian tes ya. Kita akan bikin sebuah folder di sini, namanya adalah pages. Jadi yang akan dites apa aja? Yang nanti akan kita coba tes adalah komponen ya, dan juga pages gitu. Kalau style gimana? Style nggak perlu kita testing ya. Terus middleware gimana? Yang mau dites silahkan, nggak juga nggak jadi masalah ya. Kemudian juga library gimana? Ya ini terserah juga mau dites atau enggak, tidak jadi satu masalah juga. Kemudian yang dites lagi adalah views ya nanti gitu. Nah, ini tergantung dari standarisasi perusahaan juga gitu ya. Sampai mana mereka mau ngetes, apakah sampai ke level components-nya atau hanya sampai pages aja atau sampai views aja atau juga library ya. Seperti yang udah kita bikin di sini ya untuk fungsi-fungsi ini apakah mau dites juga? Nah, itu tergantung dari perusahaannya. Tapi kita akan coba aja untuk pages ya. Supaya ini hanya contoh aja untuk penggunaan dari unit testing gitu ya. Teman-teman nanti bisa pelajari lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi kalau mau pakai unit testing ini kayak gimana.
Oke, kita sekarang bikin di dalam folder pages ya. Atau ini biar nggak bingung, saya bikin satu folder lagi, yaitu adalah komponen. Components di sini. Nah, di dalam folder pages mungkin saya akan coba bikin dulu ya, sesuaikan dengan apa yang ada di dalam folder pages di luar tes ini ya. Ada about, admin, API, out ya. Gimana kalau kita coba dulu untuk about ya. Nah, misalkan di sini saya bikin sebuah file ya, about.test.tsx gitu ya. Atau bisa juga, kalau saya biasanya ganti jadi spec. Nah, ini sama aja ya. Tidak jadi masalah mau pakai tes, mau pakai spec. Oke, yang akan kita testing apa? Nah, di sini saya akan coba untuk import dulu ya. Import about page dari pages/about gitu ya. Oke ya, di sini saya tulis describe ya. Kemudian di sini about page misalkan, ini bebas aja ya sebetulnya untuk parameternya. Kemudian di dalamnya kita bikin arrow function, yang di dalamnya kita tangkap it. Nah, yang mau di testing apa? Misalkan di sini render about page gitu ya. Nah, kemudian parameter keduanya sama, dia adalah arrow function ya. Nah, di sini saya akan coba bikin seperti ini, const page sama dengan render about page ya, dan terakhir expect page dot to match snapshot. Nah, ini kenapa merah? Kalau kita cek di sini katanya coba install types.js ya. Ini belum kita install tadi, lupa karena ini menggunakan TypeScript ya. Jadi kalau di dokumentasi Next.js tadi itu adalah untuk JavaScript ya. Kalau mau pakai TypeScript kita harus install lagi. Di sini npm i min sepdep add types.js. Jangan lupa gunakan min force ya. Oke, kalau sudah. Nah, ini hilang ya. Nah, yang render ini kita bisa import ya. Kita coba import dari mana? Kita import render dari add testing library/react. Nah, seperti ini. Kita tinggal jalankan sekarang ya. npm run test. Kita coba. npm run test. Nah, dia akan menjalankan unit testingnya. Dan dia akan otomatis mendeteksi ya, kalau ada sebuah file dengan extension .spec atau .test ya, dia akan menganggapnya sebagai file unit testing. Nah, ini kerennya ya. Jadi dia sudah terintegrate, dan kalau kita lihat di sini katanya pas ya untuk unit testingnya. Nah, sekarang kalau saya lihat di sini agak sedikit pusing gitu ya kalau kita lihatnya lewat terminal. Gimana kalau kita lihat apa yang sudah kita lakukan unit testing itu menjadi sesuatu yang bisa kita visualisasikan gitu ya. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita masuk ke terminal lagi, tapi gunakan npm run test cover sekarang ya. Saya tinggal enter. Nah, nanti akan muncul sebuah folder baru namanya coverage ya. Nah, kemudian kita bisa cek di ecov report-nya dan ada index.html ya. Nah, kemudian kalau kita buka ya, ini kalau misalkan tidak bisa langsung open in browser ya. Ini karena biasanya di sini tidak ditampilkan gitu ya. Ini bisa kita langsung aja buka di folder ya, open in Explorer biasanya gitu ya, atau kalau di Mac itu reveal in Finder ya, silakan ya disesuaikan aja sesuai dengan sistem operasi. Pokoknya buka aja di foldernya gitu ya untuk file berikut ini. Nah, kalau sudah terbuka, ini tinggal teman-teman buka aja dia di browser ya. Double klik juga bisa langsung. Nah, kalau sudah terbuka, kita lihat di sini ya, lebih mudah ya, karena dia divisualisasikan di sini. Nah, ini sudah 100% nih statement, branch, dan function juga lainnya gitu ya. Nah, biasanya kalau di perusahaan itu adalah standarnya di atas 80% boleh naik ke production. Tapi kalau di sini kita cek, ini baru satu file aja ya. Nah, gimana caranya untuk memunculkan semua file yang belum kita unit testing ya? Nah, sekarang caranya adalah kita masuk ke jestconfig.mjs. Kemudian di sini kita tambahkan modul path ya. Modul paths. Gunakan array yang di dalamnya ada root dir/src ya. Kemudian di sini collect coverage kita bikin jadi true gitu ya. Kemudian di sini akan saya coba collect coverage from. Nah, di sini gunakan array ya. Yang mau di coverage apa aja? Misalkan di sini seluruh file yang punya extension .js, .jsx, .ts dan .tsx ya. Tapi jangan collect dari, nah di sini not kalau ada .d, .ts ya extensionnya. Jadi saya akan ignore. Kemudian
yang akan saya ignore adalah node modules ya. Kita nggak perlu untuk unit testing node modules ya. Kemudian yang akan saya coba hilangkan lagi, yang tidak akan saya unit testing adalah types ya. Jadi kalau ada seluruh file types itu nggak perlu kita unit testing. Kemudian di sini yang akan saya coba untuk tidak kita collect ya, yaitu adalah root dir, kemudian slash dot next ya. Jadi semua yang ada di dalam dot next nggak akan saya unit testing gitu ya. Nah ini tandanya kalau misalkan mau di unit testing adalah tidak menggunakan tanda seru. Kalau tidak mau di unit testing gunakan tanda seru ya. Kemudian kita tambahkan lagi yang akan kita hilangkan adalah coverage ya di sini. Coverage nggak perlu kita unit testing juga. Kemudian mungkin di root dir akan saya tambahkan semua file config ya. Ini nggak perlu kita unit testing. Kemudian yang tidak akan saya unit testing lagi adalah ada di dalam folder root dir, masuk ke src masuk ke middleware misalkan ya. Saya nggak akan unit testing middleware.ts. Kemudian saya tambahkan lagi mungkin di sini dir /src/lib ya. Ini juga sama. Tidak akan saya unit testing. Kemudian, ini lib ya harusnya. Lib. Kemudian middlewares ya. Nah, seperti ini dulu ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau kita tidak lakukan unit testing lagi, kita tinggal tambahkan aja. Oke, nah sekarang saya akan coba npm run test cover lagi. Nah, sekarang ada merah-merah nih ya. Kalau kita cek ya, saya refresh di sini. Nah, ya. Kalau kita perhatikan ya, di sini bukan cuman yang sudah di unit testing aja, tapi yang belum di unit testing pun jadi ditampilkan karena tadi kita setup ya. Nah, mungkin API saya nggak akan unit testing juga ya. Kita coba matikan aja, walaupun sebetulnya harusnya dijalankan ya unit testingnya ya. Tapi nggak apa-apa, kita matikan aja dulu. Kalau teman-teman mau pelajari mandiri silahkan, saya akan contohkan aja hanya untuk yang bagian komponen dan juga pages ya. Nah di sini npm run test, oke ya, kita refresh lagi. Nah sekarang sudah hilang, harusnya tinggal pages, komponen dan views ya. Sekarang kalau kita perhatikan ya, di sini sudah ada semua, berarti kita bisa coba sekarang mulai ya untuk lakukan unit testing. Nah kita mungkin kembali lagi ke yang tadi about.spec.tsx gitu ya. Nah, kita baca dulu ini codingannya seperti apa gitu ya. Jadi di sini kalau kita membuat describe ya, di sini mendeskripsikan yang mana yang mau kita unit testing. Misalkan di sini adalah about page ya. Di mana ya di sini di mana kita akan merender about page ya. Jadi ini sebetulnya bisa juga nanti akan ada lagi it yang lain gitu ya. Misalkan it render about page on mobile gitu ya. Itu kan beda-beda nanti unit testingnya gitu ya. Walaupun dia ada di dalam file yang sama. Jadi ini memudahkan kita ketika ingin melakukan unit testing. Nah, kemudian di sini yang saya render apa? Yang saya render adalah halaman about ya. Nah, di sini kalau kita lihat lagi to match snapshot ya, ada to match snapshot. Nah, di sini sebetulnya banyak banget ya untuk komen-komennya ya. Silakan teman-teman kalau mau baca di dokumentasi JS-nya ada. Saya akan contohkannya beberapa aja. Di sini katanya expect page ya. Jadi kita berekspektasi bahwa page ini sama dengan snapshot ya. Jadi dia memastikan bahwa nilai yang di-render itu sama dengan snapshot saat ini gitu ya. Nah, ini contoh aja to match snapshot, atau juga kalau mau yang lain juga bisa gitu ya. Kalau mau ngetes, kalau kita lihat di dalam about, kita coba aja cek ya. Di about ini ada H1 nih ya. Kita berikan ID misalkan, di sini title gitu ya. Nah, ini bisa kita ambil. Kemudian kita ambilnya, misalkan di sini saya mau ngambil screen ya. Di sini tambahkan screen. Jadi apa yang ada di dalam screen. Kemudian di sini mungkin saya akan coba ya expect, atau saya console.log dulu aja ya. Console.log. Di sini saya bisa ambil screen dot get by test ID ya. Nah, kalau get by test ID ini berarti selain ID kita harus tambahkan di sini data strip test
ID. Di sini title ya. Nah, test ID-nya apa? Yaitu adalah title ya. Nah, seperti ini. Kita coba sekarang npm run test cover ya. Kalau kita lihat di sini ya. Oke, kita cek di bagian sini. Nah, ini ya ada console.log-nya muncul ya, tapi kita nggak ngerti nih ini isinya apa sih gitu ya. Kita coba cek di sini misalkan text content ya. npm run test cover, kita cek ya, kita tunggu. Nah, kalau kita lihat sekarang console.log-nya ya. Nah, ada about page ya. Nah, ini pun sama bisa kita lakukan unit testing. Jadi saya tinggal expect aja. Berarti sekarang expect. Yang di-expect apa? Yang di-expect adalah saya kopikan yang ini ya. Saya copy, mungkin saya console.log-nya hapus aja ya. Jadi kalau kita ambil title-nya gitu ya, di dalamnya apa? Nah, di sini saya tinggal tulis aja to equal atau to be juga bisa ya. Ini bebas ya. Sebetulnya unit testing tuh banyak banget sintaknya. Jadi ya kadang-kadang saya juga nggak hafal gitu. Ya, silakan aja buka dokumentasi kalau pengen lebih lengkap ya. Nah, ini di sini to be gitu ya. Di sini ada 2 testing nih sekarang gitu ya. Kita coba npm run test cover. Nah, dia akan ngecek dulu nih di dalam screen-nya ada title nggak? Ada gitu ya. Apakah dia about page? Ya gitu ya. Tapi kalau saya tulisnya about aja gitu ya. Saya coba npm run test cover. Nah, ini langsung fail ya. Karena dia unit testingnya salah. Ini lumayan challenge juga berarti ya. Kalau kita mau bikin unit testing. Jadi disinilah seninya programmer gitu ya. Kalau misalkan ada yang bilang bahwa jadi programmer itu gampang, mungkin dia belum ketemu hal-hal yang seperti ini gitu ya. Dan di industri ini sangat-sangat dibutuhkan sekali. Teman-teman harus paham juga gitu ya. Nah, mungkin kalau teman-teman tertarik untuk belajar lebih lanjut terkait dengan unit testing, karena di sini saya nggak akan bahas mengenai unit testing secara mendetail gitu ya. Coba tulis di kolom komentar buat teman-teman yang mau saya bahas soal unit testing. Oke ya, jadi ini untuk yang about ya. Sebetulnya tujuan dari unit testing ini kan adalah untuk supaya untuk menghindari adanya kesalahan, bug gitu ya. Nah, ini kan masih gampang karena komponennya sedikit gitu ya. Kita cukup hanya tulis tadi to match snapshot aja selesai gitu ya. Kita coba cari yang lebih kompleks ya. Itu ada di produk misalkan ya. Ini saya hanya mencontohkan aja ya. Kita coba masuk ke indeks. Nah, ini ya. Kita coba aja. Di sini mungkin ini bisa saya copy aja ya. Terus saya paste di dalam folder pages yang ada di dalam tes. Ini saya rename. Nah, di sini produk berarti .spec.tsx ya. Nah, di sini ubah jadi product page gitu ya. Importnya juga sama dari product page pages/product. Nah, yang ini sama, product page ya. Product page. Ini mungkin saya hilangkan dulu. Nah, apakah cukup seperti ini gitu ya? Ini mungkin satu lagi. Render product page gitu ya. Kita coba npm run test cover ya. Kalau sebelumnya pas semua. Nah, tiba-tiba ada yang fail ya. Nah, di sini ada katanya adalah next router was not mounted gitu ya. Inilah kenapa saya bilang unit testing itu nggak gampang gitu ya. Kalau teman-teman bekerja sebagai seorang programmer juga nggak gampang. Kita akan menghadapi hal-hal yang seperti ini gitu ya. Nah, mau tidak mau ya kita kalau nggak tahu ya tinggal baca aja dokumentasi. Nah, ini bisa langsung dibuka ya. Kita open aja. Nah, katanya di sini next router was not mounted. Di sini adalah jika kamu menggunakan tes, maka di sini harus di mocking dulu katanya ya. Udah, ini ribet ya. Nah, berarti kita harus mocking. Di sini saya akan coba ya. Jest.mock. Yang di mocking apa? Next/router ya. Terus di dalamnya akan saya panggil seperti ini. Makanya kalau misalkan saya di sini bahas mengenai unit testing secara mendalam kayaknya nggak akan cukup ya. Kalau pakai Codium AI, enaknya adalah dia dikasih tahu langsung. Nah, ya, jadi lebih mudah. Di sini saya tambahkan satu lagi is ready ya, is ready true. Nah, ini kalau misalkan suggestion-nya nggak muncul, teman-teman boleh mau langsung copy juga ya. Di sini return use router ya, return lagi ada route. Mungkin route-nya ini saya ubah jadi /product ya. Path name biarkan kosong, query yang lain-lain biarkan default ya seperti ini. Kalau tidak di generate silahkan di post aja videonya,
Kemudian teman-teman bisa tulis manual ya. Tapi kalau pakai Codium AI langsung di-generate. Kita coba sekarang npm run test cover. Nah, ini kan kalau kita lihat ya, ada failed katanya di sini. Kalau kita cek, nah ya ada cannot read properties of undefined reading data ya. Nah, ini berpotensi jadi error katanya ya. Nah, inilah fungsi dari unit testing. Kita coba masuk ke data gitu ya. Di sini saya coba gunakan tanda tanya. Kita coba testing lagi. Nah, sekarang hilang ya untuk error yang tadi, tapi sekarang kalau kita lihat errornya lain lagi di sini ya. Kita cek lagi ke product view. Nah, di bagian products.length katanya ya. Di sini ya udah saya tambahkan tanda tanya lagi sama ya. Di sini juga mungkin sama. Ya, kita coba cek lagi npm run test cover. Nah, baru berhasil ya. Jadi ketahuan gitu ya bahwa proses yang memungkinkan terjadinya error itu ada di mana gitu. Kemudian kalau kita cek di bagian code covernya, ini baru 11% gitu ya. Masih jauh sekali dari 80% ya teman-teman. Dan di sini kita baru melakukan dua, yaitu adalah untuk pages about dan pages product. Product pun baru yang index.tsx aja gitu ya. Terus kalau kita cek juga di views-nya, walaupun kita belum unit testing, karena tadi kita panggil product view-nya di dalam about, maka otomatis dia juga sudah ke unit testing. Tapi belum semuanya. Baru sebagian di sini ya. Di sini ada beberapa branching yang belum ketes juga gitu ya. Nah, contohnya di sini gitu. Kalau misalkan product.length-nya lebih dari 0, katanya sih di sini belum ketes gitu ya. Karena data produknya mungkin nggak ada gitu. Ya kan? Jadi banyak banget sebetulnya gitu ya yang harus kita lakukan ketika ingin melakukan unit testing untuk project front end kita. Dan ini cukup lumayan tricky. Jadi teman-teman kalau misalkan mau melanjutkan juga silakan gitu ya. Cuman tadi caranya yaitu adalah kalau misalkan menemukan sesuatu yang tidak kita pahami, ya mau tidak mau kita minta bantuan AI atau kita coba searching sendiri gitu ya. Jadi di sini saya nggak akan melakukan unit testing sampai selesai gitu ya. Jadi saya hanya ingin teman-teman tahu bagaimana caranya untuk melakukan setup unit testing, dan juga setelah teman-teman tahu cara setupnya, teman-teman tahu cara untuk unit testingnya seperti apa. Kedepannya kalau misalkan ada studi case yang lain gitu ya yang teman-teman hadapi, silakan mungkin teman-teman bisa cari di dokumentasi resmi dari Jest-nya. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.